Apakah kamu tahu Tripi Tropi Tropa Tripa? Ini adalah kisahnya. Tripi adalah kucing oranye yang tinggal di pasar. Dia sangat nakal, sering memanjat atap pedagang, meminum es teh milik pekerja. Bahkan dia sering mencuri ikan milik pedagang pasar. Astagfirullah nakalnya. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu jika kamu bukan anak nakal, amin. Suatu hari Tripi melihat udang di dalam akuarium toko ikan milik seorang nenek-nenek. Dia pun ingin mengambil udang tersebut. Namun dia terpeleset dan boom! Ia bergabung dan badannya berubah menjadi badan udang gas. Sang nenek pun memeliharanya dan memberinya nama Tripi Tropi Tropa Tripa. Tripi Tropi Tropa Tripa memiliki musuh yang juga anomali kucing. Siapakah dia? Ayo tulis di komentar. Apakah kamu tahu Burbaloni Luliloli? Ini adalah kisahnya. Luliloli adalah capibara bertubuh kecil yang lincah dan suka tertawa. Suatu hari dia menertawakan dua capibara yang terpeleset. Mereka pun marah dan mengejarnya. Sebelum lanjut, like dan subscribe untuk menolongnya. Dia pun dikejar hingga ke pinggir pantai dan memanjat pohon kelapa dengan ketakutan. Dia menunggu di pohon kelapa selama berjam-jam, hingga saat mereka pergi, Luliloli pun turun dan berjalan santai. Tapi tiba-tiba buah kelapa jatuh ke kepalanya. Dan boom! Kelapa tersebut masuk ke tubuhnya dan mereka bergabung. Burbaloni Luliloli menantangmu menulis Luliloli dengan mata tertutup. Apakah kamu bisa? Ayo tulis di komentar. Apakah kamu tahu Trulimero Trulicina? Ini adalah kisahnya. Trulimero dan Trulicina adalah kakak beradik yang suka pergi ke pantai. Suatu hari mereka pergi ke pantai anomali. Sebelum lanjut, like dan subscribe jika kamu suka ke pantai. Saat sampai mereka bersantai sambil berjemur, tiba-tiba mereka melihat seekor kucing yang tenggelam. Mereka berlari dan menyelamatkannya. Tetapi mereka semua tenggelam karena terbawa arus deras. Muncul seekor ikan salmon langka bercahaya emas di depan mereka. Mereka memegangnya dan boom! Mereka semua bergabung dan menjadi Trulimero Trulicina. Dia pun sekarang menjadi penjaga pantai anomali. Karena ada seorang anomali yang sering mencuri sepatu. Siapakah dia? Ayo tebak di komentar. Apakah kamu tahu Bombombini Gusini? Ini adalah kisahnya. Gusini adalah seekor angsa gendut yang tidak berani terbang. Dia bahkan sering dibuli oleh angsa lainnya karena tidak berani terbang. Saat ditinggalkan angsa lain terbang, Gusini merasa sedih. Sebelum lanjut, like dan subscribe agar Gusini tidak sedih lagi. Suatu hari Gusini memberanikan diri untuk terbang dari atas tebing di atas laguna. Dia pun berhasil terbang dan dia semakin ngebut. Tiba-tiba Gusini menabrak pesawat jet tempur yang membawa senjata biologis. Mereka bertabrakan dan boom! Secara ajaib Gusini dan jet tempur bergabung menjadi satu. Gusini pun sekarang dijuluki Bombombini Gusini karena dapat mengebom siapapun. Dan angsa lain pun sekarang takut terhadap Gusini. Bombombini Gusini memiliki musuh yang juga terbuat dari pesawat. Siapakah dia? Ayo jawab di komentar. Apakah kamu tahu Lirili Larila? Ini adalah kisahnya. Lirili adalah seekor pemimpin kawanan gajah gurun yang ada di Gurun Namib. Dia adalah pemimpin yang tegas tetapi mudah tersulut emosi. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu jika kamu adalah orang yang penyabar. Bahkan warga kota gurun pun memberikannya sandal karena telah menjaga kota dari para hewan liar di gurun. Suatu hari dia meminum air di tengah gurun sangat banyak, hingga dia langsung tidur setelahnya. Tak lama kemudian muncul portal yang mengeluarkan jam wicker yang berdering yang sangat mengejutkannya. Dia yang emosi pun berlari untuk melampiaskannya. Dia sangat mengamuk dan menendang pohon kaktus hingga mengeluarkan cahaya hijau terang dan boom! Tubuh dan kakinya berubah menjadi pohon kaktus. Makanya jangan mudah emosi kawanku. Sekarang Lirili berubah menjadi bijaksana dan dijuluki Lirili Larila karena suka lari saat emosi. Lirili Larila memiliki musuh bebuyutan yang juga seekor anomali berbadan kaktus. Siapakah dia? Ayo tebak di komentar. Apakah kamu tahu Tripi Tropi Tropa Tripa? Ini adalah kisahnya. Jojo adalah seekor beruang ramah yang gendut dan tinggal di hutan dekat danau. Suatu hari dia menemukan stun gun milik polisi yang terjatuh. Dia mengambilnya dan mencobanya lalu tertawa. Semenjak itu dia berubah menjadi jahil. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu jika kamu bukan orang jahil. Dia pun sering menyetrum temannya. Suatu sore dia menyetrum sungai untuk mencari ikan. Ikan-ikan pun tersetrum dan mati. Tapi tiba-tiba dewa ikan penjaga danau muncul dan mengamuk. Dia mengeluarkan kilatan cahaya. Dan boom, merubah Jojo menjadi Tripi Tropi Tropa Tripa. Dia pun sekarang menjadi vegetarian dan tidak lagi memakan ikan. Tripi Tropi Tropa Tripa memiliki musuh yang merupakan anomali air. Siapakah dia? Ayo tebak di komentar.
Apakah kamu tahu Espressona Signora? Ini adalah kisahnya. Cakiwa adalah seorang detektif polisi yang suka merokok dan meminum kopi espresso setiap hari. Like video ini jika kamu tidak suka sama orang yang merokok terus. Suatu hari komandan polisi memberikannya tugas menyamar untuk menangkap Abai, sang ketua mafia yang kejam. Abaset, Seremnyo. Cakiwa pun menyamar sebagai penyanyi di bar milik Abai. Saat jeda dia pun mendekati dan menggoda Abai. Saat Cakiwa sedang bernyanyi, Abai memasukkan cairan rahasia ke dalam kopi milik Cakiwa. Cakiwa meminumnya dan boom, kepalanya berubah menjadi secangkir espresso. Dia pun panik. Abai tertawa, hahaha. Saya sudah tahu kamu siapa. Ternyata Abai memasukkan cairan perubah wujud untuk mengubahnya menjadi Espressona Signora. Espressona Signora memiliki adik yang merupakan seorang penari balet. Siapakah dia? Ayo tulis di komentar. Apakah kamu tahu? Sahur. Ini adalah kisahnya. Abai adalah seorang pedagang angkringan yang sukses. Angkringannya selalu ramai pengunjung setiap hari. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu biar kita semua menjadi orang yang sukses, amin. Suatu hari Abai berbelanja bahan angkringannya di pasar. Saat jalan pulang dia melihat toko barang antik bernama Tatata. Dia masuk dan berkenalan dengan nenek misterius pemilik toko. Saat mau pulang, Abai diberi teko antik oleh sang nenek. Saat di angkringannya dia menyeduh kopi menggunakan teko antik itu. Saat Abai meminum kopinya muncul cahaya terang berwarna hijau. Boom! Tubuh Abai berubah menjadi bentuk teko antik tersebut. Sekarang dia merubah nama angkringannya menjadi Tatata dan buka sampai sahur. Tata sahur! Tata sahur menyuruhmu menyebutkan minuman favoritmu di komentar. Ayo tulis sekarang atau dia akan mendatangimu. Apakah kamu tahu boneka Ambalabu? Ini adalah kisahnya. Wakpet adalah seorang tukang tampal ban yang tidak jujur. Dia sering menebar paku di jalanan. Makan gorengan 5 ngakunya, saya cuman makan 2 bang. Bahkan dia sering menambah lobang di ban pelanggannya. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu jika kamu adalah orang yang jujur. Suatu hari dia menendang kodok yang ada di depan bengkelnya. Tak lama kemudian muncul kakek tua yang ingin menampal ban sepedanya. Saat sang kakek tertidur, Wakpet ingin menambah lubang di bannya, tetapi muncul cahaya hijau terang. Dan boom, tubuh Wakpet berubah menjadi kodok berbadan ban. Sang kakek tertawa. Hahaha, itu adalah azab untukmu yang tidak jujur dan kasar kepada kodok tadi. Dia pun tobat dan berjualan boneka Labubu. Karena viral dia dijuluki boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu menantangmu mengetik Ambalabu sambil menutup mata. Apakah kamu bisa? Ayo tulis di komentar. Apakah kamu tahu? Lavaca Saturno Saturnita. Ini adalah kisahnya. Caka adalah seorang astronot berprestasi yang ambisius. Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu biar kamu menjadi anak yang berprestasi, amin. Suatu hari dia ingin memecahkan rekor dunia. Dia mengajak Lavaca, sapi terkuat di bumi, untuk pergi pertama kali ke bulan. Mereka pun terbang. Tetapi di tengah jalan mereka melihat meteor ke arah roket mereka. Mereka berdoa agar bisa selamat. Dan boom! Komet tersebut menghantam roket mereka. Mereka pun selamat, tetapi mereka bergabung dan menjadi Lavaca Saturno Saturnita. Lavaca pun menjadi anomali pelindung kota dari serangan anomali jahat. Sama seperti teman raksasanya yang menjadi pelindung hutan. Siapakah dia? Ayo jawab di komentar. Apakah kamu tahu Pot-Pot Hotspot? Ini adalah kisahnya. Ragut adalah seorang bocil FF yang kecanduan bermain FF. Dia selalu bermain FF di mana saja. Di toilet, di meja makan. Bahkan dia meminta hotspot sama gurunya di tempat les untuk main FF. Sebelum lanjut, like video ini dan komen nama teman kamu yang sering main FF. Suatu hari Ragut sedang bermain handphone sendirian di rumah. Dan seketika listrik padam dan HP-nya habis baterai. Tiba-tiba sosok misterius mengetuk pintu rumahnya dan menghilang. Ragut membuka pintu dan menemukan handphone di sana. Dia yang sudah kecanduan bermain game pun menggunakan handphone tersebut untuk main. Tiba-tiba handphone itu mengeluarkan cahaya terang dan boom! Ragut berubah menjadi Pot-Pot Hotspot. Makanya jangan main HP terus. Pot-Pot Hotspot mempunyai teman yang juga sering bermain handphone. Siapakah dia? Ayo tebak di komentar. Apakah kamu tahu Asep Serepet-Serepet Pet-Pet-Pet? Ini adalah kisahnya. Asep adalah seorang pegawai pabrik sirup jeruk nipis.
Suatu hari, ia pergi bekerja dengan mood yang jelek karena belum gajian. Sebelum lanjut, like video ini biar kita semua banyak uang terus, amin. Ia dan temannya mendapat bagian mengaduk sirup jeruk nipis yang panas di tangkinya. Saat sedang mengaduk, Asep yang kesal dikatai nama bapaknya oleh temannya. Mereka pun berkelahi. Dan Asep tak sengaja tercebur ke tangki sirup jeruk nipis yang panas. Saat keluar, badannya mengeluarkan cahaya dan kepala Asep berubah menjadi jeruk nipis dan badannya hijau seperti jeruk nipis. Dia pun marah kepada temannya dan mendorongnya. Asep sekarang menjadi petinju profesional setelah diberhentikan dari pabrik. Dia memiliki julukan Asep serepet-serepet karena sering mengserepet lawannya. Dia memiliki saingan di dunia tinju kelas berat anomali. Siapakah dia? Ayo komen di bawah. Ini adalah kisah awal mula seorang tung sahur. Sebelum mulai, like dan subscribe dulu. Tony adalah tukang jaga malam di desa Durian Tumbuh. Suatu malam saat dia sedang berkeliling, dia melihat dua orang maling yang sedang mencuri di rumah warga. Tony pun mengejarnya. "Woi, berhenti kalian," kata Tony. Mereka pun berkelahi dan mengeroyok Tony. Tony yang kalah jumlah pun kalah. Dia terluka parah. Tapi tiba-tiba, pentungannya mengeluarkan cahaya yang menyambar ke tubuh Tony. Saat bangun, Tony pun telah berubah menjadi pentungan. Dia hanya bisa mengatakan, "Tung sahur." Untuk berubah menjadi manusia kembali, Tony harus membangunkan sahur 10.000 warga. Ayo bantu Tung Sahur untuk kembali menjadi manusia. Komen emot hati dan share video ini untuk membantunya. Apakah kamu tahu balerina Capuchina? Ini adalah kisahnya. Nina adalah seorang penari balet profesional yang berprestasi. Suatu hari, selesai latihan, dia bertemu Wawa. Wawa adalah senior sekaligus saingannya dalam dunia balet. Mereka pergi mengobrol sambil meminum kopi. Karena rasa iri kepada Nina, saat Nina di toilet, Wawa memasukkan cairan ke dalam gelas Nina. Nina meminumnya. Mereka pulang. Saat tiba di rumah, Nina pingsan. Saat terbangun, Nina terkejut melihat mukanya telah berubah menjadi kopi yang tadi ia minum. Ternyata Wawa memasukkan cairan perubah wujud untuk menyingkirkan Nina. Dia sekarang menjadi balerina Capuchina. Kisah anomali siapa lagi selanjutnya? Like video ini udin din din dun madindun. Komen emot api cappuccino assassino. Subscribe sekarang untuk keduanya. Apakah kamu tahu Ikarina Machanova? Ini adalah kisahnya. Ica adalah seorang wanita sukses yang sombong dan sangat menyukai warna hijau. Dia memiliki tas branded berwarna hijau, motor Mio Karbu berwarna hijau, selalu membeli minum matcha latte, bahkan mobil Porsche-nya berwarna hijau. Sebelum lanjut, like dan subscribe, biar kita semua punya mobil impian kita, amin. Suatu hari saat Ica keluar dari sebuah kafe, dia menabrak seorang kakek pemulung. Sang kakek terus meminta maaf, tetapi karena sifat sombongnya, Ica tidak memaafkan sang kakek dan malah mendorongnya. Sang kakek marah dan mengutuknya, "Ini azab karena kamu sombong." Boom! Kepala Ica berubah menjadi secangkir matcha latte. Ica panik. Sang kakek tertawa dan menghilang. Akhirnya Ica pun berubah menjadi Ikarina Machanova. Ikarina Machanova menyukai seorang anomali yang berotot. Siapakah dia? Ayo tebak di komentar.